Tegangan AC dihasilkan oleh GGL induksi. Nilai tegangan AC selalu berubah-ubah terhadap fungsi waktu. Tegangan memiliki nilai maksimum, puncak ke puncak, rata-rata, dan efektif. 1. Tegangan maksimum dan puncak ke puncak. Tegangan maksimum merupakan amplitudo sinyal tegangan, sedangkan tegangan puncak ke puncak didefinisikan sebagai 2 kali tegangan maksimum. 2. Tegangan rata-rata merupakan tegangan konstan yang membawa muatan sama dengan jumlah muatan yang dibawa oleh tegangan searah. Dan yang ketiga, tegangan efektif. Nilai efektif tegangan adalah nilai yang ditunjukkan oleh voltmeter AC. Nilai efektif tegangan AC setara dengan nilai tegangan searah yang menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melewati suatu penghantar dalam waktu yang sama. Dalam listrik bolak-balik, arus juga dinyatakan dalam fungsi waktu. Sama halnya dengan tegangan, arus AC juga memiliki nilai maksimum, puncak ke puncak, rata-rata, dan efektif. 1. Arus maksimum dan puncak ke puncak. Arus maksimum merupakan amplitudo sinyal arus, sedangkan arus puncak ke puncak memiliki nilai 2 kali arus maksimumnya. 2. Arus rata-rata adalah arus konstan yang membawa muatan sama dengan jumlah muatan yang dibawa oleh arus searah. Dan yang ketiga, arus efektif. Arus efektif adalah nilai arus yang dapat menghasilkan energi kalor yang sama dengan nilai arus searah. Energi kalor ini merupakan energi yang didisipasi oleh komponen resistor. Impedansi atau hambatan total dalam listrik AC merupakan perbandingan antara tegangan dengan arus, dengan kedua besaran tersebut berubah terhadap waktu. Terdapat 7 jenis rangkaian dalam rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, rangkaian resistif adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan atau tahanan R yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Yang kedua, rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Yang ketiga, rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Yang keempat, rangkaian seri RL mempunyai sifat arus I tertinggal 90 derajat terhadap VI, arus I sefase dengan VR, dan arus I tertinggal surut terhadap V. 5. Rangkaian seri antara R dan C mempunyai sifat arus I tertinggal 90 derajat terhadap VC, arus I sefase dengan VR, dan arus I tertinggal surut terhadap V. Yang keenam, rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas rangkaian L dan C, maka rangkaian dapat bersifat kapasitif dan induktif. Dan yang ketujuh, rangkaian seri RLC. Sifat rangkaiannya, jika XL lebih besar dari XC bersifat induktif, jika XL lebih kecil dari XC, maka bersifat kapasitif, dan apabila XL sama dengan XC, maka bersifat resistif. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai 0. Resonansi terjadi apabila Z sama dengan R. Oleh karena besar reaktansi induktif dan reaktansi kapasitasnya sama atau XL sama dengan XC, maka impedansi totalnya dapat ditentukan dengan Z sama dengan akar dari R kuadrat. Daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan P sama dengan V dikali I. Penerapan rangkaian bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tuning. Tuning atau penala frekuensi bekerja berdasarkan prinsip resonansi rangkaian RLC. Yang kedua, filter atau rangkaian penyaring mampu meloloskan tegangan pada frekuensi yang sesuai dengan karakter filter. Yang ketiga, transformator atau trafo membutuhkan arus bolak-balik untuk dapat bekerja.